Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat bapak-bapak, ada bapaknya sekarang, buat ibu-ibu yang sudah gabung dalam kegiatan kami pagi ini untuk sama-sama belajar ya tentang kajian Islam, dan kali ini materinya tentang Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi yang kemarin ya, bertepatan dengan, bukan bertepatan ya, dengan diliburkan, makanya diliburkan. Nah, ini dia menariknya, kita memang harus memahami seperti apa kondisi Rasulullah ketika lahir dan sebelum lahir ya Pak Ustadz. Saya mohon diceritakan sedikit ya Pak Ustadz ya nanti ya, apa riwayat tentang Nabi Muhammad SAW. Baik, kita mulai kajian ini. Mangga Pak Ustadz dilanjut. Baik, terima kasih Bu Lea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali sama-sama kita membaca ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi. Kemudian kita baca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah, berkat rahmat karunia hidayahnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Ibu Lea, Pak Yan yang telah menyiapkan sarana, menyediakan waktunya, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita lanjut kajian mengenai kehidupan. Dan bertepatan pada bulan ini, di bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan ini lahir manusia yang paripurna, manusia yang paling mulia, kekasihnya Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga. Dan sebelum kita masuk ke tema pada hari ini, kita bahas dulu mengenai peringatan Maulid. Ada semacam pro kontra, ya. Ada yang menyatakan bahwa peringatan Maulid itu nggak ada, itu mengada-adakan saja. Karena zaman Rasul, zaman sahabat nggak ada peringatan Maulid. Mereka bilang itu namanya bid'ah, sesuatu yang tidak pernah diadakan atau tidak pernah Rasul lakukan, tetapi kemudian kita lakukan itu namanya bid'ah, sesuatu yang kita lakukan. Tapi di sisi yang lain ada yang membolehkan bahkan menganjurkan. Kenapa? Karena memang ini nggak dilakukan di zaman Rasul bahkan zaman sahabat. Tapi sesuatu yang baik dan kemudian tidak ada yang bertentangan dengan yang ada di Al-Quran maupun hadis, itu kan boleh dilakukan ya. Bid'ah itu contohnya apa? Rasul nggak lakukan, tetapi kita lakukan. Pada saat bulan Ramadan, Rasul hanya 3 kali
melakukan sholat tarawih berjamaah. Hari keempat dan seterusnya enggak tuh. Tapi kenapa kemudian ada sholat tarawih sampai 1 bulan penuh? Ini dilakukan di zaman sahabat Umar. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang memang nggak dilakukan oleh Rasul, tapi kemudian dilakukan oleh periode berikutnya. Ini sesuatu yang baik, yang memang tidak dilakukan dengan Rasul, kok kita lakukan sekarang boleh nggak? Ya tentu jawabannya boleh, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu intinya di situ. Okay? Bertahun-tahun kita memperingati Maulid Nabi. Udah berapa kali kita ikuti ya? Puluhan kali mungkin ya, karena dari kecil kita udah sering ikuti namanya peringatan Maulid. Cuma sekarang, intinya di sini adalah hakikat dari peringatan Maulid itu apa? Hanya sekedar tahu riwayat Rasul, kejadian Rasul, di mana Rasul dihadirkan pada saat bertepatan waktu itu di tahun gajah ya, di mana kita sebut di fase-fase jahiliyah. Kita tahu sejarahnya, sudah dengar juga bagaimana kemudian Rasul pada saat lahir sudah kondisinya yatim, kemudian piatu, ditinggal oleh ibunya, berikut juga ditinggal oleh kakeknya. Kemudian juga kita sudah tahu bahwa Rasul itu dihadirkan dalam kondisi umi ya, umi itu artinya buta huruf. Nah, hal-hal ini kita sudah tahu. Tapi kemudian hakikatnya apa sih? Apa tujuannya? Kenapa kita memperingati? Ya bukan merayakan ya, tapi kita memperingati. Merayakan itu kan buat kemarin. Jadi ada satu majelis pertanyakan, Pak Ustadz, kita ngerayakan ya? Loh, kita ngerayak, bukan merayakan. Merayakan ulang tahun gitu kan, bahasa kan gitu sederhana kan. Mulai itu kan kelahiran. Berarti kita merayakan ulang tahun. Bukan kita merayakan ulang tahun kita, tapi memperingati pada tanggal 12 Rabiul Awal tersebut hadir manusia yang paling mulia. Bahkan di antara nabi-nabi yang lain, Allah memberikan suatu hal yang luar biasa, kekasih Allah. Nah, sekarang kita lihat intisarinya apa sih hakikatnya, kenapa kita memperingati? Kenapa kita memperingati lahirnya Rasul? Baik, kita lihat sekarang. Tujuan Rasul dihadirkan di muka bumi ini untuk apa? Kenapa kok Allah hadirkan Rasul? Untuk memperbaiki akhlak. Nah, untuk memperbaiki akhlak manusia. Yang tadinya di zaman kegelapan, zaman jahiliyah, semua kejahatan terjadi, segala kemaksiatan terjadi. Allah hadirkan Rasul Nabi Muhammad SAW agar manusia itu masuk ke kondisi yang terang benderang Islami. Kan itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah saat ini yang Rasul inginkan itu sudah tercapai? Memperbaiki akhlak. Kita lihat kondisi saat ini. Akhir-akhir ini akhlaknya semakin baik atau makin menurun? Yuk, kondisi itu aja lah. Demo yang kemarin, ya. Niatnya baik, niatnya tuh awalnya cukup baik. Kenapa? Menyuarakan aspirasi masyarakat di mana ada kekecewaan terhadap anggota dewan. Niatnya baik, tapi begitu pelaksanaannya anarkis, bahkan fasilitas umum pun dihancurkan. Nah itu kok di situ akhlaknya bagaimana? Iya. Jadi bagi yang hadir di sini, ayo dari hari ke hari sesuai dengan apa yang Allah inginkan, kemudian dihadirkan manusia yang paling mulia, dihadirkan Rasul sebagai contoh dalam perilaku kita sehari-hari. Berarti akhlak itu apa? Sikap, perbuatan gitu ya. Boleh kita ganti dengan itu kan?
sikap kita, perbuatan kita, makin hari harus makin baik. Coba kita lihat. Kegiatan apa, ibadah apa yang kalau kita lakukan, maka sikap kita, perbuatan kita, akhlak kita akan jadi baik. Yuk. Apa yang kita lakukan? Sholat. Sholat. Nah, kita buka dulu ya. Surat 29 ayat 45. Mencegah mungkar ya. Dari mungkar. Betul. Di majelis lain nggak langsung nebak gitu loh. Bagus. Oke, kita buka ya. Kenapa sholat? Ada apa dengan sholat? Kita lihat di sini. Surat 29 ayat 4. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat itu kalau dilakukan dengan benar akan mencegah kita berbuat keji dan mungkar, artinya berbuat yang tidak baik. Singkatnya adalah, kalau sholatnya baik, akhlaknya jadi baik nggak? Baik. Baik, insya Allah. Baik. Nggak pakai insya Allah di situ, pasti. Kalau sholatnya benar. Oh insya Allah, jelas ini kok. Sesungguhnya, lo masa pakai insya Allah? Sesungguhnya. Apa sungguh? Benar-benar. Sholat itu akan mencegah kita berbuat keji dan mungkar. Iya, Ustaz. Sholatnya benar, sholatnya baik, pasti akan mencegah keji dan mungkar. Bikin kita balik. Kalau sekarang ini sikapnya belum benar, akhlaknya belum baik, sholatnya udah benar atau belum? Belum. Walaupun dia bolak-balik ke masjid. Betul. Iya kan? Iya. Walaupun kita pada sholatnya luar biasa, kita tapi kok akhlaknya, sikapnya nggak baik, berarti sholatnya perlu dipertanyakan. Loh, sesungguhnya, apa? Sebenar-benarnya, benar kata Allah. Sesungguhnya, Allah pastikan, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah tegaskan lagi, sesungguhnya sholat itu lebih besar keutamaan dari ibadah yang lain. Lihat di sini. Dua hal di sini. Sholat mencegah keji dan mungkar, kemudian sholat itu adalah lebih besar daripada ibadah yang lain. Dua poin inilah yang kemudian, ayo, mulai saat ini, kita introspeksi diri. Jadi dalam suasana maulid ini, bukan hanya, ya kalau bicara sirah, sejarah tentu sudah tahu, tinggal baca. Cuman pada hakikatnya, ada nggak yang terpikirkan bahwa, ayo, akhlak kita harus baik. Kenapa? Tujuan Rasul Allah hadirkan memperbaiki akhlak. Sikap kita, perbuatan kita, dan akhlak. Artinya apa? Sikap kita, perbuatan kita, akhlak kita dari hari ke hari harus semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kalau ingin semakin baik, semakin baik, semakin baik, berarti sholatnya harusnya apa? Lebih baik. Semakin baik, semakin baik. Kalau gini-gini aja, berarti sholatnya juga begini-gini aja kan? Ditingkatkan ya Pak Ustadz, sholatnya ditingkatkan lebih baik ya. Oh, itu dia. Berulang-ulang saya sampaikan, merasa sudah sholat silakan, merasa silakan. Tapi ciri-cirinya orang yang sudah sholat apa? Surat 70, 19 sampai 22. Ini saya sampaikan. Kenapa enggak di salah satu masjid waktu itu ada mereka minta misi saya kajian mengenai Maulid. Mereka bilang, kok Pak Ustadz ngupasnya mengenai sholat, katanya, nggak mengenai Maulidnya gitu kan ya. Kalau mengenai Maulid dari Ustadz yang lain sudah banyak, saya bilang gitu kan. Dari buku pun, dari yang lain pun bisa kita baca.
Tapi pada hakikatnya apa sih maknanya? Kenapa yuk kita peringati ini? Kita lihat sekarang surat 70, 19 sampai 22. Ini untuk mengingatkan saya dan mengingatkan yang hadir di sini. Yuk, silakan. Ayat berapa Pak Ustadz? Paling atas. 19. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Ayo, apa Allah sampaikan di sini? Sungguh itu apa? Benar. Manusia itu memang Allah ciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dikasih permasalahan keuangan, dia mengeluh. Sakit nggak sembuh-sembuh, dia mengeluh. Ada difitnah, dia mengeluh. Dia kemudian anaknya bermasalah, dia mengeluh. Betul. Kemudian dikasih kebaikan, dikasih kemudahan harga, jadi pelit, jadi kikir. Kecuali orang yang melaksanakan sholat. Artinya di sini, kalau sholatnya sudah benar, dia ngeluh nggak? Tidak. Kalau sekarang yang hadis ini masih ada yang mengeluh nggak? Ayo acung tangannya. Siapa yang masih sering ngeluh? Saya Pak Ustadz. Ayo acung tangannya. Ayo ngaku. Siapa yang masih sering ngeluh? Saya masih saya. Nah, kalau masih mengeluh itu perlu kita perbaiki nggak sholat kita? Perlu banget. Kenapa? Sholat itu mencegah keji dan mungkar. Sholat itu ibadah yang paling utama. Karena ibadah yang paling utama, maka sholat juga yang pertama kali akan dihisap. Balik ke situ semua lagi. Ayo kita muhasabah diri masing-masing. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Masih suka mengeluh nggak? Dalam sehari ini, kemarin, berapa kali mengeluh? Dalam minggu ini, berapa kali mengeluh? Ya itu. Kalau terbersit tuh termasuk mengeluh ya? Terbesit masuk mengeluh nggak? Ayo kita buka Al-Baqarah ayat 284. Terbesit. Nah, gitu ya. Terbesit gitu kan. Oke. Al-Baqarah 284. Apa Allah sampaikan di sini? Eh, 284. Oke. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu dan kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walaupun terbesit, Allah udah perhitungkan nggak di sana? Masya Allah. Itu loh. Jika kamu nyatakan, terucap ya, kemudian atau baru terbesit, baru dalam hati, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan. Berarti udah perbuatan tuh, tentang perbuatan itu. Buatan hati ya. Yuk, kalau masih terbesit berarti. Iya. Artinya apa di sini? Yuk, koreksi kita terus, perbaiki terus, sholat. Yuk. Semua ini, ilmu itu banyak ya, ilmu itu banyak. Baik, iya, ilmu yang betul banyak. Tapi ingat, umur kita terbatas. Umur ya, sehingga nggak semuanya kita bisa dapatkan. Kemudian, kemampuan kita untuk melakukan pun terbatas. Berarti di sini harus fatonah kan? Rasul perintahkan apa? Fatonah itu apa? Cerdas. Cerdas itu apa? Cerdas dalam memilih mana yang penting, mana yang baik di antara yang paling baik. Ini baik.
ini baik-baik, tapi ini yang paling baik yang perlu kita lakukan. Ini penting, tapi ini yang lebih penting. Ini dia. Kajian hakikat itu seperti itu. Jadi mulai cerdas memilih mana. Betul. Mencari rezeki itu penting, harus ya. Oke. Tapi kemudian sholat. Sholat itu lebih utama daripada ibadah yang lain. Berarti mana yang lebih utamanya? Pada saat kondisi harus sholat, 5 waktunya jaga dulu lah 5 waktunya. Jaga 5 waktunya, betul-betul jaga sholatnya. Jangan sampai kita masuk ke surat Al-Ma'un 107 ayat 4 dan 5. Ayo. Nih, coba kita lihat di sini. Surat 107 ayat 4 dan 5. Jangan kemudian kita masuk kelompok ini gitu. Nah, 4 dan 5, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria. Cukup. Ayat ini menjelaskan yang celaka itu orang yang tidak sholat apa orang yang sholat? Yang sholat. Ini sholat aja celaka. Sholat ya dok. Apalagi yang nggak sholat kan? Oke, yang nggak sholat, yang tidak sholat celaka wajar. Emang dia nggak sholat. Tapi justru ayat ini Allah menegaskan ada kondisi, ada situasi di mana orang tersebut sudah sholat, tetapi celaka. Siapa? Yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Sekali lagi, ayat ini menegaskan bagi yang jangan bilang saya sudah sholat, iya, tapi masuk kelompok orang yang lalai enggak? Lalai. Oke. Berarti kalau sholat, dia sholat tapi masuk kategori lalai, berarti celaka. Lalai tadinya. Gimana Bu? Berarti apa enggak tumaninah ya sholatnya? Oke, kita bahas sekarang. Mundur lagi. Lalai itu tadinya saya berpikir, ya, yang saya tahu, lalai itu hanya menunda-nunda sholat. Dari sebanyak tafsir terjemahan Al-Quran, ya, penafsiran lalai itu sebagian besar itu hanya mencantumkan lalai itu hanya menunda sholat. Waktunya aja ya Pak Ustadz. Ternyata tidak. Itu kesalahan saya. Ternyata di tafsir Ibnu Katsir itu lalai itu ada 3. Pertama, dia sholat tetapi menunda-nunda sholat. Oke. Yang kedua, dia sholat tapi pikirannya jalan-jalan. Iya. Alias nggak fokus, alias tidak khusyuk. Yang ketiga, dia sholat tapi tidak sesuai dengan rukunnya sholat. Tidak khusyuk ya Pak Ustadz? Ya, itu kata. Jadi ada 2 tafsir, salah satunya tafsir Ibnu Katsir itu menyatakan bahwa lalai itu bukan hanya menunda sholat, tapi ada 3. 1, menunda sholat. Yang kedua, dia sholat tapi pikirannya jalan-jalan, alias nggak khusyuk. Yang ketiga, dia sholat tapi nggak sesuai dengan rukun sahnya sholat. Ini yang terjadi sama saya tempo hari. Pada saat saya memperbaiki sholat saya, 5 waktu saya sudah di masjid. Bahkan 40 waktu 40 bagi 5, berarti 8 hari berturut-turut, nggak pernah tertinggal takbir pertamanya imam. Tuh, 8 hari berturut-turut. 5 waktu itu terus gitu. Tapi apa yang terjadi? Hidup makin susah, baper. Ternyata setelah saya ketemu dengan Pak Antono, Pak Guru sampaikan lagi, ada 2 lagi kategori lalai. Oke, lalai menunda sudah nggak masuk kategori. Tapi pikiran jalan-jalan nggak? Jalan-jalan. Saya sholat berjamaah di masjid, tapi saya nggak tahu di rakaat keberapa ya. Asal ngikut aja. Itu lalai loh. Yang ketiga, betul, saya sholat berjamaah di masjid. Bahkan sholat sunnah pun saya lakukan. Tapi rukunnya nggak saya lakukan. Apa rukun sholat itu? Salah satunya adalah tumakninah, cepat-cepat. Itu loh. Jadi, ayo mulai sekarang tingkatkan kualitas sholat kita. Terutama sholat 5 waktunya difokuskan dulu deh. Ada 16 orang yang hadir di sini termasuk saya.
Masih ada yang menunda-nunda sholat nggak? Ada. Tanggung. Ada, aduh. Ada Pak Ustadz, saya Pak Ustadz. Ada. Makanya hidupnya itu nggak beres-beres. 16 orang. Masalah aja pusing jadinya. Lah, tugas utama kita untuk ibadah. Setuju? Surat 51 ayat 56. Yuk kita buka deh ayatnya. Surat 51 ayat 56. Tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Surat 51 ayat 56. Untuk beribadah kan Pak Ustadz. Oh. Terus kita buka biar lihat ayat. Surat 51 ayat 56. Ayo. 44. 56. 56. Terus silakan dibaca. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Cukup. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Oke. Kata-kata melainkan ini apa artinya nih? Kenapa Allah nggak bilang aku menciptakan jin manusia agar mereka beribadah? Bisa kan seperti itu kan? Tapi kenapa Allah tegaskan di sini? Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Apa arti di sini? Hanya. Betul. Kalimat ini menegaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia, tugasnya apa? Hanya untuk beribadah, hanya untuk mengabdi kepada Allah. Kemudian Allah sampaikan tadi, ibadah yang paling utama apa? Sholat. Nah, berarti tugas kita apa utama di sini dalam hidup ini? Sholat. Lantas dicuekin. Di nomor 2 kan? Aduh. Harusnya kan kita bergembira. Datang waktu sholat itu kan, senang. Nah, oke. Jadi, kenapa masih seperti ada yang nunda? Karena kita masih menganggap sholat itu sebagai kewajiban. Iya. Betul nggak? Kebutuhan. Harusnya sholat itu kebutuhan atau kewajiban? Harusnya. Kenapa kebutuhan? Kenapa butuh? Bukan hanya sekedar wajib. Karena kita Karena sholat itu juga. Nah, sholat itu juga yang akan menolong kita dunia dan akhirat kan. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya, betul Pak Ustadz. Sholatnya baik, dalam satu hadis, maka kegiatannya pun akan baik. Sholatnya baik, di akhirat nanti amal yang lainnya nggak perlu dicek. Iya, hanya sholat. Langsung lanjut masuk surga. Sholatnya masih kurang baik, sholat wajibnya kurang baik, amanah sholat sunnahnya. Sholat udah dicek, ternyata masih kurang juga, baru ibadah yang lainnya. Mana puasanya, mana sedekahnya. Itu loh. Hati-hati, bagi yang merasa sudah sholat, saya sudah sholat, 5 waktu, ya. Cek lagi, apakah masih sering mengeluh nggak? Yang kedua, masih pada saat untuk bersedekah, masih hitung-hitungan nggak? Ikut pengajian, taruhlah sholat kita waktu perjalanan sholat di masjid, di dompet, di tas, ada uang 2.000, ada uang 20.000, ada uang 50.000, ada uang 100.000. Uang mana yang dimasukkan ke tromol? Biasanya 2.000. Paling top 5.000 ya. Padahal, aduh, itu dia. Tuh kira-kira pelit apa enggak kayak gitu? Kikir nggak kira-kira? Sangat pelit itu, sangat banget, sangat pelit. Kecuali nggak ada, wajar. Ya, kalau nggak ada, gimana? Sekarang kan dipermudah lagi. Ada masjid yang pakai kiris kan? Iya. Ayo. Begitu belanja aja semangat kirisnya. Cikluk. Begitu lihat masjid. Iyalah. Nah, ini makanya kenapa di Maulid ini kita angkat masalahnya adalah sholat. Karena itu adalah ibadah yang paling utama.
Sholatnya baik, maka akhlak kita pun akan baik, sikap kita pun akan baik. Sholatnya baik, maka akan Allah tolong, baik permasalahan dunia, menjadi penyelamat kita dunia nanti, di akhirat nanti juga seperti itu. Nah, oke. Hal-hal seperti inilah yang kadang-kala kita abaikan. Kenapa? Seakan-akan sholat itu sudah suatu rutinitas kan? Rutin lah, lakuin aja apa adanya. Ya itulah, maka hidupnya pun apa adanya. Bahkan jangan-jangan masuk kategori lalai. Celaka sudah. Apa bukti celakanya? Ya mas, sholat ya sholat. Ya mengeluh ya mengeluh. Sholat ya sholat. Ya hidup itu susah. Sholat ya sholat. Tetap aja pelit hitung-hitungan. Ya kan? Saya sering sampaikan, ya ini. Pelit itu mungkin merasa itu punya saya loh gitu. Punya saya. Nah itu dia. Makanya kajian-kajian yang kami sampaikan itu kan namanya ilmu kehidupan. Kita belajar mengenai sabar, sholat, ikhlas, tawakal, bersyukur, kemudian zikir, perbuatan, dan juga berprasangka baik tapi waspada. Semua itu kan tujuannya supaya Allah kita terus makin lama makin baik. Nah, tarik lagi ke mana lebih utama lagi. Ayo cek lagi sholat kita masing-masing, gitu loh. Oke, saya mengingatkan diri kita sendiri, saya sendiri, dan juga mengingatkan yang hadir di sini. Oke, yang namanya kebutuhan. Ya, tadi kan sudah sepakat kita bahwa sholat itu adalah kita tingkatkan dari kewajiban menjadi kebutuhan. Namanya kebutuhan. Saya senang, saya butuh yang namanya kebersihan. Kemudian, suatu saat ketemu kondisi, kok rumah kotor ya. Oke. Tunggu ada yang menyuruh membersihkan, atau sebelum ada yang nyuruh udah kita bersihin? Saya bersihin duluan. Nah, kenapa? Kenapa nggak nunggu ada yang nyuruh? Kan Karena memang kotor. senang butuh, kan gitu ya? Karena senang butuh tuh nggak perlu disuruh kan? Nggak perlu diperintahin dulu kan? Kebersihan. Nah, karena kenapa? Saya butuh, saya senang kebersihan. Makanya nggak perlu disuruh, udahlah saya lap, saya Kerjain atau saya sendiri. sapukan gitu ya. Karena kita butuh. Sekarang, pada saat sholat saat ini, yuk masing-masing. Kita sholat itu setelah ya siap, kita ambil wudhu lah misalkan. Setelah wudhu aja, itu kan bagian dari sholat. Kita berwudhu itu setelah azan atau sebelum azan? Sebelum. Setelah ada perintah atau Sebaiknya sebelum sebelum azan. Tapi biasanya sesudah azan. Ya, tuh, Sebaiknya itu sebelum namanya azan, Pak Ustaz. sholat itu masih sebagai kewajiban kan? Iya. Disuruh, dipanggil, baru datang kan gitu. Panggil. Disuruh, dipanggil, baru kita mulai kan? Yuk mulai sekarang, tingkatkan lagi. Bagi yang sholatnya sudah 5 waktu, tingkatkan lagi tiap sholat sebelum azan. Insya Allah. Nah, itu namanya kita butuh. Cukup 2 menit, 3 menit sebelum azan udah standby, udah siap. Biasanya justru tingkat kesibukan itu terjadi di jam-jam sholat kan? Tanya lah yang punya warung, yang punya toko tuh biasa rame-ramenya jam segitu tuh, jam 12. Ya kan? Betul. Kenyataan banyak itu begitu. Termasuk saya. Termasuk saya. Itu kan pilihan. Apakah tetap melanjutkan? Makanya hidupnya nggak membaik-membaik. Padahal sudah sholat. Masuk kategori yang celaka. Kenapa? Menunda sholat. Oke. Coba berlatihlah. Jadi mulai pagi ini aja niatkan, ya Allah hari ini saya akan tingkatkan kualitas sholat saya akan jaga sholat saya. Coba nih. Kemudian bandingkan dengan hari sebelumnya. Apakah lebih baik, sama saja, atau malah lebih buruk? Yuk, buktiin deh. Baik. Lebih baik. Lebih baik. Nah, itu loh.
tenang hidup tuh, benar deh. Jadi selama ini yang masih galau, masih gelisah, udahlah, perbaiki sholat. Yang sholatnya masih bolong-bolong, jangan sampai bolong-bolong. Nggak ada istilah nggak sholat, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring pun harus dengan isyarat. Jadi nggak ada alasan untuk tidak sholat selama kita masih memiliki kesadaran. Oke? Ini perlu kita latih. Kenapa? Pada suatu saat nanti kita kan nggak mungkin sehat terus ya. Kemudian suatu saat terkapar, entah di rumah, entah di rumah sakit. Betul. Betul. Kemudian, kita lihat secara umum aja. Pada saat orang sedang sakit, dia sholat nggak? Harusnya sholat. Harusnya. Pada kenyataannya, dibiarin aja kan? Walaupun dengan Jadi, bagi kita yang sehat, pada saat ada kerabat, keluarga yang kondisi sedang sakit, tetap ingatkan sholat. Lah, ini gimana mau ngingetin sholat? Ya kita sendiri aja sholatnya belum tepat 5 waktu kan? Nah, makanya berlatih dari sekarang, ayo kita tertibkan sholat kita. Kemudian pada saat kita masih sehat ini, ada kerabat, ada kawan, ada saudara yang sedang sakit, tetap ingatkan untuk sholat. Insya Allah. Berikutnya, pada suatu saat kita pun mengalami kondisi yang sama, terkapar entah di rumah, nggak bisa bangun, kondisi sakit mungkin di rumah sakit. Kok kita sudah terbiasa sholat, tetap akan sholat nggak jadinya? Tetap akan sholat. Pembiasaan itu Pak Ustadz. Nah, pembiasaan membentuk, namanya apa? Membentuk jiwa sholat kan? Jiwa kita agar sholatnya rutin. Nah, jiwa itu nggak akan terbentuk kalau kegiatannya nggak dilakukan secara terus-menerus, alias dengan kata lain nggak menjadi kebiasaan. Jiwa itu akan terbentuk kalau suatu aktivitas, suatu kegiatan kita lakukan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Kalau sudah biasa sholatnya tepat waktu, apalagi sudah biasa siap sholat sebelum azan, S3A siap sholat sebelum azan, kemudian kondisi kita sedang sakit karena sudah menjadi kebiasaan, maka otomatis kita pun akan sholat. Amin ya Allah. Ya, jadi demikian pentingnya sholat. Sholat ibadah yang paling utama. Sholat bisa mencegah keji dan mungkar. Akhlak kita akan menjadi baik. Sholat pun akan menjadi penyelamat kita. Amin. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Poin pertama sholat dulu deh. Ya Pak Ustadz, Pak Ustadz. Ini kalau dibicarakan mengenai pembiasaan kan untuk terbentuknya, kebiasaan tersebut kan kita harus berkesadaran itu loh Pak Ustadz. Dalam berkesadaran itu kan memang harus banyak mempelajari atau mendapat ilmu itu loh Pak Ustadz. Ilmu itu kemudian kita paksakan kepada diri untuk melakukan hal tersebut. Baru akhirnya dengan pembiasaan itu terbentuknya bisa menjadi khusyuk gitu loh. Kemudian dari khusyuk itu baru memperbaiki akhlak begitu. Apa prosesnya gitu loh Pak Ustadz. Atau perbaiki sholat, terus kayaknya ujungnya dari berkesadaran ya Pak Ustadz ya, sadar diri gitu loh. Bagus. Jadi gini, tahapan-tahapannya gini. Supaya suatu aktivitas, suatu kegiatan bisa menjadi kebiasaan, kegiatan tersebut kita lakukan dengan jumlah yang banyak, intensitas yang banyak, atau sedikit dulu? Sedikit dulu. Apa contohnya? Kita ingin sholat duha menjadi kebiasaan. Supaya mudah menjadi kebiasaan, jumlah rakaatnya berapa? Cukup 2 rakaat. 2. Tapi rutin. Oke? 2. Kemudian sudah bisa 2 rutin, tambah jadi 4. Pas sudah rutin bisa apa? Seperti itu. Oke? Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Kita fokus ke sholat dulu ya. Jadi langkah pertama, lakukan
jumlahnya atau intensitasnya atau ini banyaknya yang paling sedikit. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Itu lebih baik ketimbang 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, tapi lakukannya seminggu sekali, sebulan sekali. Ingat, Allah lebih menyukai sesuatu yang sedikit tapi dilakukan secara istiqomah terus-menerus. Itu poin pertama. Oke. Jadi rutinnya dulu dilakukan. Nah, setelah istiqomah aktivitasnya rutin, berikutnya tingkatkan sholat. Kenapa sholat itu bisa mencegah keji dan mungkar? Sholat terdiri dari gerakan dan ucapan. Betul? Ada gerakan, ada ucapan sholat. Yang bisa mencegah kita tidak berbuat keji dan mungkar, itu apa? Apakah gerakan sholat atau ucapan sholat? Gerakan dan ucapan. Gerakan Rasa, gimana? Pak Ustadz, rasanya. Jadi baik. Ucapannya itu. Sehat, iya. Kalau rukunya benar, sujudnya benar. Efek ke kesehatan betul. Tapi apakah bisa gimana mencegah keji? Gini, ayo, gimana? Dari Berarti ucapan ucapan itu gerakan yang mencegah kita berbuat tidak baik. Bukannya ucapan rasa ya Pak Ustadz? Gerakan Ucapan. nggak bisa. Kalau gerakan itu bikin sembuh sehat, ya. Rukuknya benar, punggung jadi lurus. Sujudnya benar, aliran darah ke kepala baik. Benar, bekal kesehatan, iya. Tapi yang bisa mencegah kita tidak berbuat keji dan mungkar, yaitu adalah ucapan sholat. Sholat. Ucapan sholat itu terdiri dari 3 kondisi. Yang pertama, ucapan itu bentuknya adalah pujian. Yang kedua, ucapan sholat itu bentuknya pernyataan. Yang ketiga, ucapan sholat itu bentuknya permohonan atau doa. Oke? Kalau doa, selesai di sholat. Kita mohon kepada Allah, apa? Rabbil firli warhamni wajmu. Mohon kepada Allah. Itu doa kan? Ya Allah, ampunilah saya, kasihlah saya, tingkatkan derajat saya, itu pada saya. Itu selesai di sholat. Kemudian, pujian. Kita memuji Allah. Allahu Akbar. Selesai di sholat. Memuji itu selesai. Pernyataan. Pernyataan itu cukup selesai hanya di sholat atau kita harus buktikan di luar sholat. ikan. Harus kita praktekkan di luar sholat. Nah, kenapa? Kita sudah menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Hidup matiku hanya untuk Engkau ya Allah. Apa pernyataan berikutnya? Iyyaka na'budu wa ihdinas syir'a iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah. Hamba menyembah. Hanya kepadamu lah ya Allah memohon pertolongan. Cukup hanya di setelah sholat, dalam sholat atau di luar sholat kita buktikan. Di luar sholat kita buktikan. Kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Hanya cukup di dalam sholat apa di luar sholat kita buktikan. Di luar sholat. Apapun yang kita lakukan semuanya atas nama Allah. Dengan nama Allah, dengan asma Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji ya Allah untukmu. Kita nyamakan segala puji hanya untuk Allah. Lantas cukup di dalam sholat apa di luar sholat kita buktikan? Di luar sholat dibuktikan Masih perlukah juga. kita dipuji? Tidak perlu. Enggak, kenapa? Segala puji hanya buat Engkau ya Allah. Masih boleh kita memuji? Ayo. Boleh nggak kita memuji? Kan segala puji untuk Allah. Masih boleh nggak kita memuji? Hanya Allah yang kita puji. Gitu loh. Nah itu, kenapa sholat itu bisa mencegah kejelekan? Karena bukan hanya sekedar ucapan pada saat sholat, kita bersumpah, kita menyatakan, tapi di luar sholat pun kita buktikan. Ada pertanyaan. Okay? Nah, itu langkahnya itu. Nah, langkah berikutnya, oke? Jadi ada kondisi sholat, ada kondisi di luar sholat. Tadi kita bahas secara selintas ya. Kondisi di luar sholat berarti semua pernyataan, semua statement kita, semua sumpah, kita bersumpah tuh, itu kan?
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Kan semua sumpah kita itu. Hidup matiku hanya untuk Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itu pernyataan kita kan, statement kita kan, sumpah kita kan. Itu kita buktikan di luar sholat. Di dalam sholat, lanjutkan lagi. Bukan hanya sekedar tepat waktu, tapi mulai fokus, mulai buat menuju sholat kita sekhusyuk mungkin. Tadi kita tadikan sholatnya. Sholat, so kita buka surat 2 Al-Baqarah ayat 45. Kita lihat sini. Al-Baqarah, kita lihat mengenai khusyuk ya. Kalau ditanya, khusyuk itu mudah apa sulit? Ayo. Mudah apa sulit khusyuk itu? Bahkan ada salah satu di majelis yang saya isi kajiannya, ada Pak Ustadz tersebut nyatakan khusyuk itu nggak mungkin, khusyuk itu sulit. Kita lihat Al-Baqarah ayat 45. Silakan. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, oke. Berarti khusyuk itu perintah Allah enggak? Iya. Oke. Kenapa? Sholat itu harus khusyuk supaya sholat nggak jadi berat, jadi ringan. Pada saat Allah memerintahkan khusyuk, Allah tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tuh sampaikan juga, Allah tuh nggak akan menzolimi sekecil apapun. Artinya apa? Pada saat Allah memerintahkan, apapun bentuknya, harusnya mudah apa sulit? Perintah Allah itu? Mudah. Mudah. Kenapa sulit? Karena belum tahu caranya. Tuh loh. Jadi, jelas di sini. Sholat itu kewajiban bagi kita, makanya ibadah paling utama. Allah sampaikan, sholat itu berat loh, kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti khusyuk itu kan perintah Allah. Pada saat Allah memerintahkan, itu harusnya mudah apa sulit? Ya mudah lah. Orang itu, orang perintahkan, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kok, nggak akan mempersulit kita. Sekecil apapun Allah nggak akan menzolimi, nggak akan bikin kita susah. Tinggal sekarang, apakah sudah tahu atau belum? Makanya, untuk saat ini, sebelum menuju bicara khusyuk, ya, khusyuk itu kita bagi dua kondisi. Pertama, sholatnya harus fokus dulu, pikiran nggak jalan-jalan. Bagaimana caranya supaya pikiran nggak jalan-jalan? Ada 5 langkah. Masih ingat? Ayo. Halo? Masa diulang lagi sih? Tentukan Ayo, titik sujud. fokus. 1. Tentukan titik sujud. Nah, oke. Tenang. Ya. Mata melihat titik sujud. Berkedip boleh, jangan merem. Kemudian mulai mengucapkan bacaan sholat. Ya, titik mata melihat titik sujud. Tentukan titik sujud. Yang kedua apa? Suara harus terdengar dengan telinga sendiri, jangan di dalam Belum hati. itu. Itu yang ketiga. Tentukan titik sujud. Aduh, masa diulang lagi sih? Ya, makanya kenapa? Bagaimana masih suka mengeluh? Lah fokusnya aja belum berarti kok. Ini harus sudah spontan loh. Jadi begitu, kenapa? Udah spontan. Oh, karena sering praktek. Kenapa jawabnya lama? Karena belum praktek. Nggak rutin. Oke, saya ulang lah. Fokus titik sujud. Jadi, nah, Bu, boleh ya, masih punya kan share-nya kan? Bagi lagi Bu nanti. Titik Ini. sujud, tentukan titik sujud. Kedua, fokus pada titik sujud itu. Yang pertama, melihat titik sujud. Kemudian mulai mengucapkan sholat. Yang kedua apa? Fokus. Mengucapkan bacaan sholat dengan perlahan-lahan. Jangan cepet-cepet. Pada sujud. Subhana rabbiyal a'la. Tenang.
baru subhana rabbiyal a'la. Pada saat duduk antara sujud, Rabbil firli, nah, warhamni. Jadi yang kayak kedua, perlahan-lahan ya, Tergesa-gesa. mengucapkan baca sholat perlahan-lahan, jangan cepet-cepet. Dengan kata lain apa? Tuma nina, berhenti sejenak. Jadi poin yang kedua adalah baik gerakan maupun ucapan kita ada berhenti sejenaknya. Jangan cepet-cepet. Wah. Yang ketiga apa? Harus bersuara. Nggak boleh dalam hati. Dasarnya apa? Surat 17 ayat 110. Dan janganlah engkau keraskan suaramu dalam sholatmu. Jangan pula terlampau rendah. Ambillah jalan tengah di antara keduanya. Berarti sholat itu harus bersuara. Tapi cukup terdengar di telinga kita masing-masing. Jangan mengganggu, jangan sampai mengganggu jamaah kiri kanan. Kalau kita sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri boleh agak keras. Ciri bersuara itu apa? Mulut bergerak. Mulutnya komat kamit bergerak. Ciri bersuara itu apa? Ada suaranya terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Telinga mendengar Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga. Yang keempat. Telinga terus mendengar ucapan bacaan sholat. Ya, jadi pada saat ruku pun subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Mulut mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, telinga mendengar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 4. Yang kelima, mata terus melihat titik sujud. Pada saat baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, masih fokus. Alhamdulillahirabbil alamin, masih fokus. Begitu mengucapkan Maliki yaumiddin, pikiran jalan-jalan. Apa yang lakukan? Tenang. Lihat lagi titik sujudnya, baru sampaikan Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi fungsi titik sujud itu sebagai kontrol kita untuk kemudian kembali fokus dalam mengucapkan bacaan sholat. Nah, 5 poin ini harusnya udah di luar kepala tuh. Luar kepala apa enggak? Di dalam kepala harusnya. Kedua kepala kan berarti di luar ya. Nggak inget-inget. Harusnya betul jadi udah tahu nih. Aduh, masih diulang-ulang. Ayo, lakukan 5 langkah tadi. Insya Allah sholatnya akan fokus. Kenapa fokus? Fungsikan panca indera kita semuanya. Mata melihat titik sujud, kemudian mulut mengucapkan, telinga mendengar, dan kita kerjakannya, kita lakukannya tidak dengan tergesa-gesa. Oke, itu bicara fokus. Setelah 5 langkah tadi lakukan, kemudian tingkatkan sholat itu menuju khusyuk. Khusyuk itu apa? Rasa kan? Berarti sholat harus mempergunakan rasa. Karena harus mempergunakan rasa, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus tahu dong apa arti bacaan sholat. Kapan saatnya kita memuji? Kapan saatnya itu pernyataan? Kapan saatnya kita memohon? Yang namanya memuji, kemudian pernyataan, dan permohonan, itu sikapnya sama apa beda? Beda. Beda lah. Memuji, boleh orangnya baik. Pernyataan, boleh ya, besok saya datang. Permohonan, boleh ya, tolong Bu. Menurunkan ego. Artinya apa? Pada saat kita menyampaikan bacaan sholat, sikap kita harusnya beda atau sama aja? Beda. Beda. Yang namanya memuji. Benar. Subhana rabbiyal azimi wa Maha suci Engkau ya Allah yang Maha agung dan terpuji. Itu memuji. Pernyataan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu pernyataan kita, itu sumpah kita. Permohonan, Rabbil firli warhamni. Kita lebih. Berarti sholat itu mau nggak mau, suka nggak suka, harus kita tahu apa artinya, dan kemudian kita paham ya kapan saatnya memuji, kapan saat itu pernyataan, kapan saatnya memohon. Kenapa? Supaya sholat itu bisa pakai rasa. Nggak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian juga gerakannya pun harus perlahan-lahan. Coba kita bicara gerakan sekarang. Saya ingin ketemu Bu Lea, ya. Saya ngomong ke Bu Lea setelah sikap saya benar atau masih begini? Gini Bu Lea, mana yang lebih pantas? Mana yang benar? Ya dulu yang harus Sikap benar. benar dulu baru menyampaikan, atau menyampaikan dulu baru sikapnya benar? Sikap dulu kita yang harus benar. Baru Sikap benar dulu, duduk yang benar, gitu kan? Ini Bu Lea, maksud saya ke sini seperti ini, gitu. Jangan sampai tidak menghadap wajah kita kemana-kemana. Ya, Ya, sekarang kita cek sholat kita. Sholat kita itu kita langsung mengucapkan, padahal baru sikap belum benar, atau sikap benar-benar baru kita ucapkan. Mana yang lebih tepat? Sikap dulu, memang sudah benar. Baru Tenang dulu, baru subhana Robial azimi. Sujud. Begitu sujud, sikapnya benar dulu, udah benar, baru subhana Robial a'la wa bihamdi. Selama ini gimana? itu Baru yang bisa, juga Ya. subhana Robial azimi wa bihamdi. Pak Ustadz, bisa Ah. mengesahkan Kak Ustadz ya. Dengan itu kita nggak akan tergesa-gesa, jadi kita benar dulu sikap kita, baru kita mengucapkan. Ya, itu yang mencegah kita. Tergesa-gesa, betul Bu. Tergesa-gesa itulah namanya sholat pakai nafsu. Sholat pakai nafsu, iblis setan masuk. Iblis setan masuk, pikirannya jalan-jalan, boro-boro khusyuk. Jadi awalnya itu diawali dengan benar-benar nggak tergesa-gesa. Baik gerakan. Kita saja ketemu dengan orang yang kita segani, gerakan kita nggak cepat-cepat kan, duduknya pelan, sopan. Nah ini menghadap yang maha segalanya kok geradak geruduk gitu. Allah. Betul. Jadi doa dulu menghadap ke pejabat. Nah, sikap benar dulu, baru Allah. Bikinnya pada saat ruku. Rukunya udah sempurna, udah benar, baru sampaikan, baru puji Allah. Subhana Robial azimi wa bihamdi. Selama ini kan enggak. Baru juga ruku, subhana Robial azimi wa bihamdi. Subhana Robial azimi. Subhana udah tergesa-gesa, boro-boro pakai rasa, boro-boro paham artinya. Makanya berjamaah cepat gitu, tetap kita ngikutin imam ya Pak Ustadz, belum beres. Benar. Ada dua kondisi. Ya, pada saat berjamaah, kewajiban makmum, rukunnya itu adalah kita mengikuti imam. Walaupun baru sekali kita lakukan subhana Robial azimi wa bihamdi, imam bergerak, kita harus bergerak. Baru kita baca Al-Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim, imam sudah ruku. Itu kewajiban pada saat kita menjadi makmum. Kemudian, suatu saat kita jadi imam. Kalau kemudian kita bacanya pelan-pelan, tadi kan kelamaan, jamaah kan resah jadinya kan? Karena belum terbiasa. Apa kita lakukan? Cukup satu kali. Tapi benar-benar nyampaikannya. Subhana Robial azimi wa bihamdi. Baru Allahu Akbar. Oke, mana yang lebih tepat? Coba kita lihat sekarang. Yuk kita mulai perdalam. Subhana Robial azimi wa bihamdi. Itu apa artinya? Maha suci Engkau ya Allah yang maha agung dan terpuji. Subhana Robial azimi wa bihamdi. Atas, kalau kita bacanya gini, Subhana Robial azimi wa bihamdi.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Maha suci engkau Allah itu. Maha suci engkau. Kan gitu. Sama juga seperti itu kita mengucapkan. Pantas enggak memuji kayak begitu? Harusnya dengan Yang rasa lebih parah itu adalah kita seringkali menyia-nyiakan pada saat duduk di antara dua sujud. Ayo, lebih mustajab di mana? Di dalam sholat apa di luar sholat? di dalam sholat. Sudah kita manfaatkan benar-benar nggak di dalam sholat? Pada saat apa kita posisi berdoa? Tasyahud awal Robik Duduk di antara dua sujud. Iya, 8 doa itu lengkap. Semua permintaan, 8 permintaan semua ada di situ. Mau minta apa? Minta ampun ada. Minta petunjuk ada, pusing nggak tahu harus ngapain. Minta dikasih rezeki ada, minta kasih kesembuhan ada, minta ditutup aibnya ada. 8 permintaan yang luar biasa. Rabbil firli, ya Allah ampunilah saya. Warhamni, kasihanilah saya ya Allah. Wajibuni ya Allah, tutup aib saya ya Allah. Warfaqni, tingkatkanlah derajat saya. Bagi punya masalah keuangan, warzukni, bila saya rezekimu ya Allah. Warzukni, wahdini, bila saya petunjukmu ya Allah bagi yang pusing. Wa'afini, bila saya kesehatan ya Allah. Wa'fu'ani, maafkanlah saya. 8 permintaan, 8 permohonan yang luar biasa. Apakah sudah kita maksimalkan minta benar-benar di sana? Bacanya benar-benar sungguh-sungguh, benar-benar pakai rasa memohon. Bisa menangis ya kayak gitu. Ya. Itu. Makanya ya sholat. Ya hidup juga nggak tambah baik. Ya sholat, kerjaan pekerjaan mungkin kita lakukan juga. Sengaja nggak disengaja. Itu loh. Oke? Ada yang bertanya? Silakan. Hanya sharing aja Pak Ustadz. Ini saya pernah ngalamin ya. Ternyata untuk kita sholat tidak menunda gitu ya, yang kita usahakan untuk khusyuk gitu, yang menunda itu ternyata pertemanan komunitas juga mempengaruhi Pak Ustadz. Saya dulu pernah gitu kan punya lagi pergi gitu, pas ayo nih waktunya udah mau sholat, nanti banyak yang itu tuh. Nanti aja, itu kan masih lama. Allah juga tahu kita lagi berangkat gitu. Tapi beda sama yang komunitas kita yang memperhatikan sholat. Yuk kita cari musola, yuk kita cari masjid. Itu juga sangat pengaruh Pak Ustadz ya buat kita gitu. Dengan komunitas seperti itu. Betul. Ya kan jelas. Kalau kita berteman, bergaul dengan tukang parfum, kecipratan wanginya kan? Iya. Bergaul, berteman, mohon maaf, bukan mengecilkan dengan tukang ikan. Bau ikan kan jadinya kan? Ya. Ada nyari sampai ke musola, ada yang ntar aja masih lama kok gitu kan masih. Iya. Tanggung, bentar lagi nyampe kok, kan gitu kan sampai rumah. Padahal memungkinkan untuk kita sholat. Contoh aja misalkan yang sering perjalanan. Iya, di perjalanan itu. Oke, waktunya sudah sholat asar, turun di stasiun. Pilihannya, ke rumah ngejar kok cuma setengah jam misalkan. Tapi di stasiun kan ada musola, ada masjid. Pilih mana biasanya? Pilih masjid itu sebetulnya. Harusnya pilih masjid. Oke? Iya, itu pilihan loh. Iya. Jadi Allah kan membebaskan, beriman silakan, nggak beriman pun nggak apa-apa. Mau sholat tepat waktu silakan, mau nunda-nunda pun silakan, karena kita diberi kebebasan. Tapi ingat, karena kita diberi kebebasan, maka Allah akan minta pertanggungjawabannya nanti. Iya betul. Tuh. Kasih Pak Ustadz. Itu ada pertanyaan di chat Pak Ustadz yang masalah perempuan. Iya. Baik, ada 2 ya. Dari Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bagaimana dengan bahwa perempuan sholat lebih utama di masjid? Oh, enggak. Perempuan itu lebih utama sholatnya di rumah, bukan di masjid. Oke? Keutamaannya perempuan itu adalah di rumah. Di rumahnya, di dalam rumah apa di dalam kamar? Dalam kamar. Dalam kamar. Lebih dalam, lebih utama di situ, Ibu ya. Jadi utamanya untuk wanita itu bukan di masjid. Justru untuk laki-laki itu keharusannya adalah di masjid.
Bahkan di suatu riwayat sampaikan Rasul akan membakar satu kampung karena ada laki-lakinya yang nggak sholat di masjid. Saking harus mementingkan, yang mengutamakan. Tapi nggak jadi, kenapa? Di situ ada anak-anak, ada wanita. Jelas? Itu mengenai keutamaan sholat. Yang kedua, bagaimana sikap kita pas ada berjamaah, duduk di antara dua sujud, tidak tumanina. Oke. Pada saat kita sedang sholat berjamaah, kita lakukan semaksimal yang kita mungkin untuk tumanina. Baru kita baca, Rabbil firli, warhamni. Imam sudah bergerak. Berlatihnya pada saat sholat tidak berjamaah. Sholat sendiri. Oke. Nanti kalau sudah terbiasa ya di sholat kita berjamaah, sudah bisa kita lakukan yang tumanina, bisa fokus, bisa kemudian khusyuk, menuju khusyuk. Walaupun imamnya cepat, insya Allah kita bisa tetap fokus. Jadi berlatihlah. Kalau ibu-ibu lebih mudah berlatih, kenapa nggak ada keharusan untuk sholat berjamaah di masjid? Coba, khusus untuk wanita. Oke? Mohon maaf sekali lagi. Mungkin ketemu kondisi, musola atau masjid dekat rumah sholatnya cepat banget. Tumaninahnya boleh dibilang kurang. Mana yang lebih baik? Sholatnya tetap di masjid dengan kondisi tadi, ya, imamnya agak cepat-cepat, atau sholat di rumah? Yuk, bagi ibu-ibu ya. Di rumah. Di rumah. Itu keutamaannya. Oke. Bagi yang laki-laki, karena keutamaannya adalah di masjid, tetap harus di masjid. Kalau kemudian imamnya nggak tumanina, cepat-cepat, itu sudah konsekuensinya imam. Imam yang tanggung jawab, jamaahnya nggak akan salah. Nggak akan Allah salahkan. Tapi kalau kita sudah terbiasa di sholat-sholat yang tidak berjamaah, sholat sunnah, misalkan gitu, sudah terbiasa fokus, terbiasa kemudian sholat menggunakan rasa, walaupun imamnya cepat, dengan kata imamnya tumaninahnya kurang, kita akan bisa tetap fokus, tetap fokus. Begitu. Ada chat pertanyaan dari Bu Rina Bandung, Pak Ustadz. Masih ada lagi ya? Ya, ada di chat Zoom. Bu Rina dari Bandung. Oh iya, Bu Rina Bandung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau kita pengen sembuh dari sakit, harus memantaskan diri di hadapan Allah, seperti apa sikap kita yang dimaksud harus menentukan. Nah, gini, ini bukan hanya untuk yang sakit. Untuk semua yang saat ini sedang ada permasalahan. Apapun bentuknya, entah masalah keuangan, entah masalah dengan keluarga. Yuk, kita dalami ini ya. Pada saat Allah menginginkan kita itu minum, Allah menghadirkan rasa apa? Haus. Haus. Allah menginginkan kita minum. Kemudian Allah hadir apa? Kok haus ya? Berarti rasa haus itu datang dari siapa? Kita atau atas Allah? Dari Allah. Apapun kejadian yang terjadi pasti atas izin Allah. Allah menginginkan, Allah mengizinkan, maka terjadi. Contohnya apa? Rasa haus. Oke. Pada saat timbul rasa haus, berarti masalah kita apa di situ? Kehausan kan? Masalah kita cari air untuk minum. Itu masalah kita. Okay? Kemudian kita cari air, kita minum. Masalah kita selesai nggak? Ya, haus kita tertutup. Haus selesai, hausnya hilang, berarti masalah haus selesai. Demikian juga lapar. Ya, rasa lapar itu Allah hadirkan, kenapa? Allah menginginkan kita untuk makan. Ya. Keinginan Allah, fulan dia makan. Apa? Allah hadirkan rasa lapar, kemudian kita cari makanan, kita makan, masalah laparnya selesai nggak? Selesai. Selesai. Berarti sekarang pada saat ada kejadian, kita lihat dulu
maksud Allah itu apa? Keinginan Allah itu apa sih? Tadi, oh Allah ngasih haus. Oh berarti Allah itu ingin kita minum. Oke? Begitu minum masalahnya selesai. Oh kok lapar ya? Maksud Allah itu apa? Ya lapar ya makan. Oke, kita penuhi keinginan Allah. Selesai masalah. Sekarang, pada saat ada permasalahan hidup, apapun bentuknya, keinginan Allah itu apa? 10.107. Ini semua ya, untuk semua masalah ya. Bukan hanya Bu Rina yang sakit. Surat 10 ayat 107. Pada saat Allah mengizinkan kejadian itu terjadi, pada saat Allah menimpakan suatu bencana, suatu musibah, ataupun ya kata lain permasalahan hidup, entah penyakit dan lain-lainnya. Apa yang Allah inginkan di sini? Ayo. Kita minta pertolongan Silakan. sama Allah. Kita mohon Dan jika pertolongan. Allah menimpakan suatu Coba dibaca ayatnya. bencana, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, Jika Allah menimpakan suatu bencana, musibah, ataupun kata lain permasalahan apapun bentuknya, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Iya. Oke. Dengan ayat ini, maksud Allah itu apa? Keinginan Allah itu apa? Supaya kita minta pertolongan kepada Allah, hanya kepada Allah. Kenapa kita minta tolong kepada Allah? Allah Karena sampaikan, hanya aku loh. Ya kan? Iya. Tuh. Berarti sekarang kondisi sakitnya Bu Rina, fokusnya apa? Ayo minta tolong sama Allah. Yang masalahnya pekerjaan, lantas apa maksud Allah? Ya minta tolong sama Allah. Ini kan lebih sederhana lagi. Jadi nggak fokus, jadi benar-benar kita fokus apa sih ya yang kita perlu kita lakukan sehingga Allah nolong. Kenapa? Keinginan Allah itu mengizinkan kejadian itu terjadi, masa terjadi hanya satu, supaya kita minta tolong sama Allah. Apa dasarnya? Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan, hanya Allah yang bisa bikin sembuh. Berarti tugas kita, fokus kita adalah penuhi keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Minta tolonglah kepada Allah. Karena tugas kita minta tolong kepada Allah, fokus kita minta tolong kepada Allah. Artinya berikutnya adalah kita tahu apa syarat Allah menolong. Tadi sudah disampaikan. Apa syarat Allah menolong? Sabar dan salat. Berarti langkah berikutnya kita sudah tahu, oh saya harus minta tolong. Maksud tenang dulu, ada masalah ini apa maksud Allah ya? Oh maksud Allah itu supaya saya minta tolong sama Allah. Step berikutnya, oh karena saya harus minta tolong sama Allah, saya harus tahu apa syarat Allah menolong. Allah tegaskan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Oh, artinya apa? Tahap berikutnya adalah, ayo pantaskan saya ditolong Allah, penuhi sabar. Kita lakukan dengan meningkatkan sabar, meningkatkan sholat. Kenapa meningkatkan? Bukan menjalaninya dengan sabar dan sholat. Ayo. Ya, supaya kita lebih sabar, lebih dari yang sebelumnya. Menerima. Kan selama ini udah sabar. Benar? Ya. Kan selama ini udah sholat. Ditingkatkan. Ya. Tingkatkan. Itu loh. Tapi pertanyaannya Bu Rina, sekarang bagaimana caranya? Tingkatkan sabarnya, tingkatkan sholatnya. Kita tahu sama ini kita sudah menjalaninya dengan sabar dan sholat. Supaya Allah menolong, artinya ayo tingkatkan sabarnya, tingkatkan sholatnya. Tingkatkan sholat, tadi sudah kita jelaskan secara detail. Betul? Yang sholat 5 waktunya sudah bagus, tingkatkan lagi sholat sunnahnya. Yang masih belum nunda-nunda, masih sering nunda-nunda, jangan nunda-nunda. Yang masih pikirannya jalan-jalan, fokus. Tadi sudah sampaikan, malah supaya fokus. Itu semua bicara mengenai sholat. Sekarang mengenai sabar. Supaya mudah bersabar, bagaimana caranya? Ayo. Jangan lihat kejadian.
Jangan lihat kejadian, tapi yang lihat apanya? Izin Izin Allah. Allah. Izin Allahnya. Pertama itu, ini sudah terjadi. Apapun kejadian termasuk sakit ini sudah atas izin Allah. Karena Allah sudah mengizinkan, bisa ditolak nggak? Enggak. Tidak. Pada saat Allah mengizinkan, izin Allah itu sempurna atau ngawur? Sangat sempurna. Baik atau buruk? Sangat baik. Sangat baik. Walaupun sakit, nyut-nyutan, bikin kita nggak nyaman, tidur, biaya pun harus keluar untuk berobat, tapi ini sudah atas izin Allah. Allah sudah berjanji, Allah nggak akan menjalani sekecil apapun. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, pasti maksud Allah itu baik. Jadi dijadikan sarananya ya Pak Ustadz ya, dengan sakit Jadikan kita. sarana untuk bersabar, rubah dari Ya. masalah menjadi sarana, menjadi kesempatan. Kenapa kita rubah menjadi sarana kesempatan? Kita lihat pada saat, apapun masalah kita, kalau Allah menolong, selesai nggak? Apapun masalah kita, kalau Allah menolong, selesai. Kan semua atas kewenangan Allah. Lantas bagaimana supaya Allah menolong? Al-Baqarah 153, Innallaha maha sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Apapun itu permasalahan kita, kalau Allah menolong, selesai. Berarti sekarang tinggal buat Allah itu bersama kita. Apa syaratnya? Innallaha maha sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang menghormati apa yang Allah sudah tetapkan, apa yang Allah sudah putuskan. Saya terima ya Allah. Secara akal saya lebih kira nggak nyaman, nggak enak, menyesahkan, tapi secara keyakinan ini pasti maksudmu baik ya Allah. Hamba terima ya Allah. Alhamdulillah. Bersyukur kita ya. Jadi fokusnya ke situ dulu aja. Tingkatkan sabar, tingkatkan sholat. Yang kedua, tentu kita ingin masuk surga. Betul? Ya. Kegiatan apa, ibadah apa yang pahalanya banyak banget tanpa batas? Sabar. Surat 39 ayat 10. Hanya. Di awal dikata hanya. Hanya itu ada pilihan nggak? Nggak. Hanya orang yang bersabarlah yang Allah sempurnakan pahalanya tanpa batas. Artinya apa? Pada saat Allah menimpakan suatu bencana, musibah, ataupun permasalahan, itu sebenarnya Allah memberikan sarana kita untuk masuk surga. Dikasih peluang dan dikasih kesempatan untuk dapat pahala tanpa batas. Ini yang nggak kita manfaatkan. Kenapa? Karena kita terjebak ke permasalahannya. Ciri-ciri orang terjebak apa? Ingin masalah cepat selesai, ingin sembuhnya segera selesai, segera cepat sembuh, sakitnya nggak segera sembuh, utangnya segera cepat lunas, masalah cepat selesai. Itu cirinya. Padahal Allah perintahkan apa? Bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Tugas kita hanya bersabar, apapun putusannya, Allah akan tentukan. Jadi sekali lagi, mulai rubah. Ini bukan masalah. Entah sakit, entah masalah keuangan, ataupun untuk masalah lainnya. Tapi ini sarana saya untuk bersama Allah, sarana saya, kesempatan saya untuk dapat pahala tanpa batas. Harusnya, begitu masalah nggak selesai-selesai, sakit nggak sembuh-sembuh, bilangnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ini kesempatan saya untuk bersamamu ya Allah. Kesempatan untuk dapat pahala tanpa batas. Dan itu membuat kita tenang ya Pak Ustadz, tidak ngeluh. Membentuk kita tenang. Jiwa tenang. Tenang itu syarat untuk masuk surga. 89 ayat 27 sampai 30. Jiwa yang tenang masuklah ke surga. Nah, kita buka suratnya. 89 ayat 27 sampai 30. Syarat untuk masuk surga adalah jiwa yang tenang. Ada dia. Nih. Yuk, silakan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Tuh. Syarat masuk surga harus jiwa yang tenang. Supaya kita masuk ke golongan hamba-hambanya Allah,
hambanya Allah, hamba-hambaku hamba Allah. Harus jiwa yang tenang. Secara umum, sekali lagi, secara umum pada saat sakit, rata-rata jiwanya tenang apa gelisah? Banyaknya gelisah sih Pak Ustadz. Karena mikirin sembuh. Kalau gelisah masuk mana Bu Yoyo? Di laundry dulu kan? Iya, Di di laundry. Iya. Ketika, aduh diapain lagi itu bersih, harus bersih banget. Nah, jadi syaratnya jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu nggak bisa otomatis jadi spontanitas. Harus dilatih. Perbuatan yang baik harus kita lakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Begitu menjadi kebiasaan, maka terjadilah jiwa yang baik, jiwa yang tenang. Kondisi yang tadi, jadi nggak bisa dadakan. Kalau bawaannya jiwanya itu gelisah dan gelisah-gelisah, maka terbentuklah jiwa yang tidak tenang. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Karena kebiasaan dia mengeluh dan mengeluh dan mengeluh, maka terbentuklah jiwa yang mengeluh atau jiwa yang tidak tenang. Iya. Di sini. Sakit yang nggak sampai sembuh, katanya udah usaha sana sini, ya itu akhirnya kan ngeluh juga ya Pak Ustadz. Ya. Iya. Kenapa saya ujung-ujungnya mengeluh, jiwanya tenang apa gelisah? Gelisah itu. Kurang apa? Hati-hati jiwa yang gelisah. Itu. Ya. Jelas? Ya. Makasih Jawabannya Bu Rina ya. Jadi fokusnya ke sabar dan sholat. Tingkatkan sabar, tingkatkan sholat. Lantas pasrah, diam. Enggak. Setelah sambil meningkatkan sabar sholat, ikhtiarnya tetap dilakukan. Sebagai ibadah ya. Entah dengan ke dokter, atau ke terapis, atau minum herba, dan lain-lainnya. Tapi awali niat untuk ikhtiarnya, entah ke dokter, entah ke terapis, hanya karena Allah. Ini kata lain, ikhlas. Apapun perbuatan yang kita lakukan harus dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita lain niatnya hanya karena Allah. Bukan karena ingin sembuh, bukan karena ingin masalahnya selesai. Semua aktivitasnya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, seluruh kegiatan kita lakukan, niatkan hanya karenamu ya Allah. Bismillah, jalan. Gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, sudah mau jam 7. Terima kasih Pak Ustadz. Kasih juga, cukup ya? Ya. Baik. Mari kita tutup sama-sama kita membaca Fadilah Fatihah ya. Setelah Fadilah Fatihah kita sampaikan kepada Allah, kepada Rasul, kepada yang lainnya. Nanti ada saya beri kesempatan untuk kita sama-sama berdoa, kita mohon, terserah keinginannya apa masing-masing ya, apapun bentuknya. Baik, mari kita awali dan kita istighfar 3 kali, kita mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga. Al-Fatihah. Ya. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada para Rasul,
para nabi, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, para ulia, para waliullah, para syuhada beserta keluarganya, kepada para malaikat Allah, dan kepada seluruh aparat Allah, baik yang mendampingi kami maupun yang bertugas menjalankan dan lakukan beserta seluruh isi. Al-Fatihah. Bismillah. Ya. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada guru kami, Bapak Antono Basuki bin Prawiro Hatono beserta keluarganya, dan guru-guru kami yang lainnya, kepada kedua orang tua kami dan kedua mertua kami, kepada ibu kandung kami yang bernama, sebutkan nama ibu kita masing-masing. Ayah kandung kami yang bernama, sebutkan nama ayah kita masing-masing. Kepada ibu mertua kami yang bernama, sebutkan namanya. Kepada ibu mertua, bapak mertua kami yang bernama, sebutkan namanya. Kepada ahli kubur keluarga kami, ahli kubur pengajian ridha Allah dan juga ahli kubur dari Majelis Anwaresa ini, kepada seluruh keluarga besar pengajian ridha Allah dan Majelis Anwaresa ini, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dan juga mohon ya Allah fadilahnya Engkau sampaikan kepada seluruh anggota keluarga kami, kepada anak-anak kami yang bernama, sebutkan nama anak kita masing-masing. Pada istri atau suami kami yang bernama, dan kami sendiri yang hadir pada hari ini, sebutkan nama kita masing-masing. Kita juga ya Allah mohon fadilah dari surah Al-Fatihah yang kami bacakan ini Engkau sampaikan kepada saudara-saudara kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang saat ini sedang teraniaya, terzalimi, wabil khusus yang berada di Palestina, Gaza dan sekitarnya. Al-Fatihah. Ya. Silahkan dilanjutkan dengan doanya masing-masing. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Dengan diwakili oleh Ibu Lea, sekiranya yang tadi saya sampaikan ada yang menyinggung perasaan, saya dimaafkan Bu Lea. Insya Allah Pak Ustadz. Insya Allah Pak Ustadz. Insya Allah Pak Terima Ustadz. kasih. Yang benar datang dari Allah, sekiranya salah-salah dari saya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majlis. Astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul nuhun Ji, Pak Ustadz untuk kegiatan hari ini. Materinya nanti saya upload ya, ini saya rekam. Mungkin ini masuk ke break room, jadi nggak bisa masuk ke YouTube ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan tema yang kita lihat nanti ya, kajian yang berlanjutan seperti apa. Mangga, terima kasih sekali lagi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.